Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan SAC Sahabat Amir Channel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial 10 langkah besar bagaimana bekerja menggunakan Microsoft Word dengan cepat. Pertama, ketika kita membuka Microsoft Word kita, biasanya kita mengklik 2 kali. Ada cara atau kode yang bisa kita pergunakan sehingga kita hanya menekan kontrol alternatif dan huruf tambahan lainnya sehingga kita dapat membuka Microsoft Word kita dengan cepat. Caranya bagaimana? Klik kanan, kemudian klik Properties, kemudian di sini di non sini shortcut K-nya kita ganti dengan menekan kontrol alternatif. Nah, menggunakan huruf yang kita ingin gunakan atau tombol yang kita gunakan, misalnya kita menggunakan tombol K. Nah, kemudian kita bagian start ini kita klik juga atau kita isi juga dengan tombol K. Nah, kemudian kita apply, kemudian kita continue kan. Oke, maka kita tidak perlu lagi mengklik 2 kali seperti ini untuk membuka. Cukup kita dengan menekan kontrol alternatif K, maka dia akan terbuka dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Nah, itu langkah yang pertama. Yang kedua, ini berlaku juga untuk misalnya membuka atau membuat kunci kode pada aplikasi-aplikasi, baik itu Microsoft PowerPoint, apapun yang bisa kita buat di sini dengan cara yang seperti saya lakukan tadi. Yang kedua itu menduplikat dokumen. Caranya sangat mudah. Kita kalau ingin menduplikat dokumen baru, cukup dengan mudah kita mengklik pada menu view, kemudian ada di sini new document window, maka kita klik ini saja. Nah, semua dokumennya akan bertambah seperti ini. Misalnya kita klik di sini, kita ketik terserah, maka semua yang kita klik di sini akan juga terbaca pada lembar kerja yang lain. Kita ulangi lagi, misalnya view, kita klik new window seperti ini, klik lagi. Nah, seperti itu. Maka berapapun yang kita buat, 4 lembar kerja yang kita buat, maka ketika kita mengetik di satu lembar kerja, maka dia akan mengikut pada lembar kerja yang lain. Jadi seperti ini. Ini membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan pada waktu bersamaan. Oke. Yang ketiga, bagaimana menggunakan split. Yaitu split ini sangat berguna bagi kita ketika kita membuat daftar isi ya, untuk menentukan halaman di sini dengan membagi lembar kerja kita atau membagi lembar kerja kita menjadi 2 bagian. Contohnya seperti apa? Cukup kita masuk ke view, kemudian kita ambil split ini, kemudian kita bagi 2, kita letakkan di sini umpamanya. Nah, pada daftar isi ini, nah kita ingin tidak mengetahui umpamanya pendahuluan ini atau latar belakang ini halaman berapa, maka kita tidak perlu bolak-balik. Nah, maka cukup kita menggeser atau mengarahkan kursor kita ke halaman yang kedua atau lembar kerja yang kedua pada bagian bawah. Nah, kalau kita lihat di sini, kita cari misalnya di latar belakang ada di halaman 2 umpamanya, maka kita masukkan di sini, kita ketik halaman 2 dan seterusnya. Ini memudahkan kita untuk membuat daftar isi dan sebagainya ketika kita ingin membagi 2 halaman kerja kita. Untuk remove atau mengembalikan seperti semula, cukup kita klik remove split ini. Kita klik remove split, kemudian kita klik selesai. Jadi seperti itu. Keempat yaitu bagaimana caranya kita memblok satu kalimat ataupun satu paragraf ataupun satu kalimat saja. Misalnya kalimat pendidikan ingin kita blok, biasanya kan kita secara manual kita seperti ini. Kalau lebih cepat kita tinggal mengklik, double klik seperti ini, maka dia akan terblok dengan sendirinya. Hanya untuk memblok 1 atau 2 kalimat. Nah, atau kita misalnya ingin memblok seperti ini, letakkan kursor pada bagian bagian kiri, maka kita tinggal tarik. Nah, seperti ini caranya, atau 2, atau misalnya cukup 1 kalimat saja atau 1 baris saja ingin kita blok seperti ini. Maka kita letakkan kursor sebelah kiri, kemudian kita klik kiri seperti itu. Tinggal tarik ke bawah. Nah, kalau misalnya kita hanya ingin memblok 1 kalimat saja, tinggal kita mengklik 2 kali seperti ini. Nah, klik 2 kali seperti itu. Selanjutnya yang ke 5 yaitu
memfungsikan Shift F3, Shift plus F3. Ini fungsinya untuk kita mengubah cepat. Misalnya pendidikan ini, kata awalnya kita ingin buat huruf depannya kita ingin perbesar, cukup kita menekan Shift bersamaan dengan F3, maka dia akan berubah. Nah, dia akan berubah. Shift F3, dia akan berubah. Bersamaan mengenakan Shift dengan F3. Atau kita blok umpamanya karena semua huruf awalnya kita ingin ubah, maka kita blok. Maka kemudian kita tekan Shift F3. Maka dia akan berubah. Nah, seperti itu. Sangat mudah teman-teman. Hanya tinggal dipraktekkan saja. Ini cara mengubah cepat. Cara mengubah cepat. Kemudian yang ke-6 yaitu memperbesar kalimat. Kita ingin memperbesar misalnya kalimat mengembangkan, ingin kita atau kalimat pendidikan ini kita ingin ubah dengan cepat. Nah, bagi caranya sangat mudah. Kan kontrol bersamaan dengan kurung kurawal. Kalau kita menekan seperti ini, nah kita tinggal letakkan mana kalimat mana yang ingin kita perbesar. Kemudian kalau kita ingin memperkecil, maka kita tekan lagi kontrol bersamaan dengan kurung kurawal sebelah kiri. Kalau kita ingin memperbesar, kurung kurawal sebelah kanan atau kurung kurawal tutup. Kalau kita ingin memperkecil, kurung kurawal buka atau sebelah kiri. Nah, seperti ini. Atau kita ingin memblok satu paragraf, kemudian kita ingin perbesar, caranya tekan kontrol kurung kurawal tutup seperti ini sebelah kanan. Kemudian kalau kita ingin memperkecil, tekan kontrol kurung kurawal kiri atau tutup. Maksud saya buka. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, itu sangat membantu kita untuk memperbesar satu kalimat ataupun memperbesar satu paragraf ataupun memperkecil. Yang ketujuh yaitu bagaimana membuat namanya superscript atau misalnya seperti ini ya. Misalnya kita ingin membuat M pangkat 2 atau M pangkat huruf 2-nya itu kita letakkan di bawah atau letakkan bagian atas. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik ini. Nah, ada cara yang lebih mudah, yaitu cukup kita blok, kemudian kita tekan kontrol bersama dengan plus, maka dia akan ke bawah. Tapi kalau kita tekan kontrol shift kemudian kita tekan bersamaan dengan tombol plus, maka dia seperti itu. Tekan kontrol shift plus, nah dia akan naik ke atas. Atau misalnya maka dibaca dengan meter pangkat 2 atau H2O umpamanya. Seperti itu. Maka kita misalnya 2-nya ingin kita perkecil ke atas, tekan kontrol shift kemudian plus, kembalikan. Kalau kita ingin ke bawah 2-nya, tekan kontrol plus ke bawah atau kembalikan. Nah, jadi sangat mudah bagi kita untuk mengubah. Yang ke-8 ialah membuat footnote atau catatan kaki. Catatan kaki ini berfungsi untuk menunjukkan kutipan dari satu kalimat atau satu paragraf yang kita ambil dari satu buku, ataupun kita ingin menunjukkan bahwa pengertian pendidikan umpamanya yang ini itu diambil dari pengertian siapa atau definisi siapa, sehingga perlu kita berikan catatan kaki untuk menunjukkan referensinya dari mana, yaitu dengan menekan kontrol alternatif kemudian F, maka dia akan muncul seperti ini. Caranya sangat mudah. Misalnya kita Mirza dengan buku seperti ini, kita seperti itu membuat catatan kaki. Jadi saya ulangi caranya, itu menekan kontrol alternatif F. Seperti yang ke-9 yaitu membuat halaman baru dengan cepat. Nah, kita membuat halaman baru biasanya kita menggunakan enter untuk membuat halaman baru seperti ini. Cukup lama membuat seperti ini, sangat lama. Kemudian caranya bagaimana? Tekan kontrol kemudian enter, tekan kontrol enter, tekan kontrol enter seperti ini, tekan kontrol enter seperti itu. Nah, jadi dengan mudah kita bisa membuat halaman baru dengan cepat. Caranya saya ulangi, tekan kontrol kemudian enter, tekan kontrol enter, tekan kontrol enter. Jadi cukup mudah. Kalau manualnya kan kita enter biasa saja. Yang ke-10 yaitu menulis dimanapun wilayah area yang kita kehendaki. Misalnya kita ingin nulis di sini, di kursor ini, maka cukup dengan klik 2 kali. Nah, kita bisa menulis. Kemudian kita ingin menulis di sini di kursor yang saya tunjukkan ini, kemudian kita cukup klik 2 kali.
maka kita bisa menulis. Kita ingin menulis di sini, kita klik 2 kali. Kita ingin menulis di sini, kita klik 2 kali. Nah, itu cara menulis cepat. Cukup dengan klik 2 kali seperti ini, maka kita bisa menulis. Cukup kita klik 2 kali, maka kita bisa menulis. Nah, itulah beberapa langkah bisa kita pergunakan untuk mempermudah pekerjaan kita bekerja di Microsoft Word, baik itu 2007, 2010 dan yang lainnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa di-share sehingga kita bisa menjadi perantara bagi orang lain dalam menuai manfaat. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.